Dasar penulisan statement. Praktikum 1. Perkenalkan, nama saya Hoirul Uma dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom UCA. Sasaran: mengetahui kemampuan dari SQL Select Statement. Dapat membuat perintah SQL dengan Select Statement. Dasar statement select. Select digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan. From digunakan untuk memilih tabel asal. Contoh, select bintang from nama tabel. Bintang di sini untuk menampilkan seluruh kolom yang ada di tabel tersebut. Memilih kolom spesifik. Contoh, select department ID, location ID from department. Kita harus connect atau login sebagai HR. Kemudian select location ID, department ID from department. Nah, di sini kolom yang muncul hanya dua, yaitu location ID dan department ID. Ekspresi aritmatik. Contoh, select last name salary plus 300 from employee. Select last name Nah, di sini muncul 3 kolom, yaitu last name, salary, dan salary yang ditambahkan 300. Operator precedence. Operator aritmatik yang memiliki prioritas. Contoh, select last name salary 12 bintang salary plus 100 from employee. Di sini prioritasnya seperti biasa, yakni perkalian dahulu kemudian ditambah. Jadi salary dikalikan 12 kemudian ditambah 100. Penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung memiliki prioritas paling tinggi dibanding presidensi operator yang lain. Contoh, select last name salary 12 bintang kurung salary plus 100 from employee. Maka di sini salary dijumlahkan dengan 100 kemudian dikali 12. Mendefinisikan nilai nol. Nilai nol pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui. Nilai nol tidak sama dengan 0. Nilai nol juga tidak sama dengan spasi kosong. Supaya nilai nol tidak ditampilkan, digunakan fungsi NVL untuk memeriksa keberadaan nilai. Formatnya, NVL, kolom yang dievaluasi, diisi oleh nilai ini jika kolom bernilai 0.
Contoh, select last name, job ID, salary, NVL, commission, ganti dengan 0 from employee. Di sini akan muncul hasilnya. Apabila pada kolom commission bernilai 0, maka akan diganti dengan 0. Menggunakan alias. Judul pada tiap kolom yang ditampilkan selalu sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar. Penggantian judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default disebut kolom alias. Contoh, select last name as name, commission PCT com. Di sini ada dua cara, yaitu menggunakan as atau hanya dipisahkan dengan spasi. Select last name as name, commission com. Nah, di sini kolom last name dirubah menjadi name, sedangkan kolom com adalah kolom commission. Operator penyambungan. Nilai dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan, yaitu seperti berikut. Contoh, select last name, garis tegak 2, job ID as employees, from employees. Di sini kolom last name digabungkan dengan kolom job ID dengan menggunakan operator penyambungan. Literal karakter string. Literal dapat berupa karakter, ekspresi atau bilangan terdapat pada clause select. Literal berupa tanggal dan karakter harus diupdate dengan tanda petik tunggal. Contoh, select last name,
operator penyambungan is a dengan petik karena itu merupakan string. Job ID as employees details from employees. Baris yang duplikat. Perintah query akan memberikan hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali. Contoh, select department ID from employees. Menghapus baris yang duplikat dengan menggunakan distinct. Nah, di sini 50 muncul beberapa kali. Kita hapus baris yang duplikat dengan distinct. Di sini hanya muncul sekali. Masuk ke soal. Apakah statement select berikut ini dapat dijalankan dengan benar? Benar atau salah? Benar, jika kita login dengan menggunakan akun database HR. Jika kita menggunakan selain HR tidak bisa karena tabel employees hanya terdapat pada database HR. Temukan 4 kesalahan pada statement berikut ini. Yang pertama, antara e-name dengan salary tidak ada koma. Yang kedua, tidak ada asal tabelnya, yaitu from. Yang ketiga, perkalian menggunakan bintang. Yang keempat, nama alias apabila string menggunakan petik 1. Jadi yang benar adalah, namun sebelum itu kita connect ke Scott. Select emp no e-name, salary bintang 12. Diberi petik from emp. Nah, ini yang benar. Tampilkan struktur dari tabel departemen, kemudian tampilkan semua datanya.
Untuk menampilkan struktur departemen, kita connect ke HR dulu. Untuk menampilkan struktur, kita menggunakan DESC atau describe. Ini adalah struktur dari departemen. Kemudian untuk menampilkan seluruh datanya, select bintang from department. Tampilkan struktur dari tabel employees. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Kita menggunakan describe employees. Kemudian tampilkan nomor pegawai, employee ID, nama, last name, pekerjaan, job ID, tanggal mulai bekerja, hire date. Employee. Kurang tanda koma. Nah, muncul. Buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employee. Select distinct job ID from employee. Sini muncul ada 19. Tampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan dengan dipisah tanda koma. Kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Select last name, koma, job ID. Kita aliaskan pegawai dan pekerjaan from employees. Nah, di sini hasilnya nama, koma, pekerjaan. Buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel EMP. Semua kolom digabung jadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah. Kemudian beri judul output. Kita lihat struktur tabel. Oh, sebelum itu kita connect ke Tiger, ke Scott maksud saya. Kemudian lihat struktur tabel EMP. Kita menggabungkan, select EMP no, pisahkan dengan koma,
iname pisahkan dengan koma, job pisahkan dengan koma, mgr pisahkan dengan koma, hire date pisahkan dengan koma, sal pisahkan dengan koma, com pisahkan dengan koma, depno kita aliaskan dengan output. Nah, ini muncul data output. Sekian percobaan dari praktikum 1. Terima kasih.